Halo masyarakat Nokturnal, kembali lagi bersama saya di segmen Sudut Pandang episode 3. Pada episode kali ini, kita akan menyelami sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu sabar tidak sama dengan pasrah. Dua kata yang sering kali hadir dalam perbincangan, namun justru kerap kali disalahartikan karena banyak yang meyakini bahwa dua kata tersebut memiliki definisi dan makna yang serupa. Banyak dari kita yang belum sepenuhnya paham, bahkan membedakan antara sikap sabar dan pasrah saat menghadapi berbagai cobaan hidup. Penasaran dengan bahasan kali ini? Kalau gitu langsung saja, mari berdiskusi. Sebagai awalan, mari kita mulai dengan apa itu sabar, apa itu pasrah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, definisi sabar merupakan sebuah bentuk ketenangan hati dalam menghadapi cobaan, tidak mudah putus asa atau marah. Sabar juga merupakan bentuk dari sebuah sikap keteguhan hati, kemampuan dalam mengendalikan emosi, serta tetap objektif dalam setiap situasi atau cobaan sesulit apapun. Sabar adalah proses aktif dalam menyikapi setiap situasi yang ada di luar ekspektasi dengan ketenangan pikiran untuk melihat dan memahami keadaan tersebut. Memilih sikap sabar berarti kita akan dengan sadar memilih untuk bertahan, belajar, dan berusaha untuk tumbuh dari setiap pengalaman buruk yang terjadi. Sementara itu, pasrah sering dipahami sebagai sikap menerima keadaan apa adanya, kadang tanpa upaya atau usaha lebih dalam terhadap memahami situasi yang ada atau refleksi lebih jauh demi pengambilan keputusan yang lebih bijak. Dalam literatur psikologi, pasrah bisa juga bermakna menyerah pada situasi tanpa motivasi untuk memperbaiki keadaan. Namun, konsep pasrah juga dapat bersinggungan dengan makna religius loh. Dalam banyak tradisi, pasrah juga berarti menyerahkan diri kepada ketentuan Tuhan dengan keyakinan dan keikhlasan. Pemahaman religius sebagai bentuk kepasrahan dengan sang holik tersebut seringkali disalahartikan sebagai sikap yang perlu atau harus ditetapkan di setiap keadaan yang muncul di hidupnya tanpa terkecuali. Padahal, keadaan pasrah terhadap Tuhan dengan kepasrahan terhadap hidup adalah sebuah keadaan yang jauh berbeda. Pasrah terhadap kehendak yang Maha Kuasa adalah bentuk dari sebuah keimanan dan percaya sepenuh hati dan jiwa terhadap setiap keputusannya. Sedangkan pasrah terhadap hidup lebih ke arah hilangnya motivasi diri untuk melangkah maju ke depan. Biasanya, bentuk keimanan tersebut bisa terlihat dalam bentuk perintah yang sudah tercantum dalam kitab dan semacamnya, atau dalam setiap kegiatan ibadah yang menjadi kewajiban setiap hamba yang menganut kepercayaan terkait. Sebagai orang yang mengimani hal-hal tersebut, bentuk kepasrahan dalam menjalani setiap perintah yang ada merupakan pemahaman kepasrahan yang tepat dalam konteks itu. Sedangkan dalam hidup, banyak yang bisa kita lakukan untuk merubah kehidupan yang terkesan buruk atau setidaknya tidak sesuai ekspektasi dengan berusaha memahami keadaan yang terjadi. Menahan diri sejenak untuk bisa menenangkan diri agar sudut pandang kita meluas demi pikiran yang lebih objektif untuk mengambil keputusan. Serta lapang dada untuk senantiasa belajar terhadap pengalaman tersebut. Dibanding dengan langsung pasrah terhadap keadaan dengan dalih semua ini sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Kita hanya hamba yang tidak berdaya dan tidak bisa apa-apa, atau dalih lain yang serupa. Nah, dari paparan tersebut, kita jadi tahu mengapa penting membedakan sabar dengan pasrah. Ketika kita salah memahami dua sikap ini, potensi diri kita akan tidak berkembang optimal sangat signifikan. Kesalahpahaman tentang dua sikap ini juga menjadikan diri kita menjadi seorang yang tidak memiliki motivasi dan tekad kuat saat dihadapkan sebuah masalah. Entah masalah tersebut muncul karena keadaan tidak terkendali atau kesalahan pemilihan keputusan tidak sesuai rencana atau karena hal lain. Keadaan seperti ini akan terus berulang seiring berjalannya waktu jika kita tidak pernah mau mencoba untuk memahami dua kata tersebut. Dan jika dibiarkan terus-menerus, kita akan sangat berpotensi untuk memunculkan keadaan mental yang dalam dunia psikologi biasa disebut sebagai mental block. Sikap sabar akan memunculkan sebuah kekuatan untuk dapat lebih berpikir jernih, membuka peluang solusi yang lebih bijak,
dan juga menjaga kesehatan mental dari gangguan-gangguan yang muncul di setiap tekanan yang ada dalam hidup. Mengambil sikap pasrah bukan berarti sudah pasti buruk loh. Hanya saja, jangan jadikan sikap tersebut sebagai pilihan pertama, pilihan utama, atau bahkan satu-satunya pilihan dalam menyikapi segala hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Berserah diri baru bisa kita lakukan ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, dan tujuan dari berserah diri atau pasrah itu sendiri lebih ke arah untuk melapangkan dada dan menjaga ketenangan diri serta mental agar tetap memiliki motivasi untuk kedepannya. Hal-hal tersebut perlu kita pahami karena pasrah di keadaan yang kurang tepat bisa membuat kita terjebak dalam lingkaran ketidakberdayaan, kehilangan semangat, bahkan bisa menimbulkan stres berkepanjangan. Jika seperti itu, jadi siapakah yang sering terjebak dalam kesalahpahaman atas dua hal ini? Jawaban singkatnya, tidak lain dan tidak bukan adalah kita semua, tanpa terkecuali. Sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, kita sangat memiliki kemungkinan untuk mengalami gagal paham atas apa yang terjadi di hidup kita. Dan ada pula hal yang sebelumnya kita yakin kita tidak akan mudah terpancing emosi terhadap suatu hal yang tergambar di benak kita. Ternyata ada hal di luar ekspektasi kita akan muncul di hadapan kita tanpa aba-aba atau peringatan. Alhasil, kita jadi emosional dan jadi tidak tenang di keadaan tersebut karena ketidaktahuan kita akan hal itu. Di keadaan yang baru kita alami dan ternyata bisa menyenggol sisi tenang kita sebelumnya, itulah ujian atau cobaan yang muncul dalam hidup kita. Di keadaan itu, yang mungkin tekanannya luar biasa besar atau terjadi secara tiba-tiba, kita bisa saja memandang kepasrahan sebagai sebuah bentuk sabar yang bisa kita lakukan untuk pergi dari rasa sakit akibat tekanan yang ada. Pemikiran tersebut muncul dari refleks otak terhadap kejadian di luar ekspektasi tersebut, dan otak secara tidak sadar memberikan sinyal bahaya berupa ketakutan dari proyeksi kemungkinan yang mungkin akan benar, dan membuat diri kita menjadi tidak tenang secara emosional. Di keadaan tersebut pula lah peran sebuah kalimat klise yang berbunyi manusia adalah makhluk sosial tepat untuk digunakan. Kalimat tersebut menyerukan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, manusia hidup berdampingan satu sama lain, dan ketika kita merasa mental kita sedang down, kita membutuhkan orang ahli di bidangnya, atau setidaknya kita butuh orang lain untuk mengembalikan kewarasan kita agar bisa kembali berpikir logis, serta bisa kembali ke titik kesabaran kita yang sesungguhnya. Dengan bertemu orang lain, bahkan akan lebih baik jika kita bertemu dengan orang yang bisa memancarkan aura positifnya. Kita akan terpapar energi positifnya, dan dengan itu kita bisa memiliki kemungkinan untuk kembali ke kewarasan kita sebelumnya. Banyak sekali contoh keadaan yang membuat seseorang merasa bahwa kesabaran bukanlah pilihan yang tepat untuk menyelesaikan atau minimal sekedar menjadi opsi untuk melarikan diri dari sebuah perkara. Di antaranya, seperti mahasiswa yang sedang mendapatkan nilai buruk atau tidak kunjung lulus, pekerja yang menghadapi tekanan dari pekerjaannya atau dari rekan kerja di kantornya, orang tua yang mengalami masalah keluarganya, bahkan para pemimpin yang sedang berusaha menstabilkan keadaan dari apa yang ia pimpin, yang keadaannya sedang tidak baik-baik saja. Dalam jurnal psikologi sosial pun dijelaskan, ditemukan bahwa banyak individu memilih pasrah ketika mereka tidak memiliki kontrol atas dirinya. Padahal, jika mereka memberikan jeda atau sedikit saja waktu untuk menenangkan diri, sebenarnya mereka masih bisa melakukan upaya, yaitu dengan sabar yang akan memberikan kita ruang untuk refleksi diri, memahami apa yang terjadi, dan kembali memiliki kontrol terhadap diri sendiri, guna mencari solusi yang lebih logis dan bijak untuk dapat menyikapi keadaan yang ada dengan lebih baik. Pertanyaan berikutnya, kapan kita butuh sikap sabar? Sejatinya, sikap sabar dibutuhkan di segala keadaan, khususnya ketika sedang menghadapi masalah yang cukup besar kemungkinannya untuk memicu emosi negatif untuk muncul ke permukaan. Keadaan-keadaan tersebut biasanya seperti kegagalan studi, krisis ekonomi, konflik sosial, atau penyakit berat. Dengan sikap sabar yang tertanam dalam diri, dapat membantu kita bertahan secara mental dan emosional, menjaga reaksi impulsif atau keputusan tergesa-gesa, serta lebih objektif dalam melihat keadaan yang ada. Sikap sabar
juga dapat diterapkan ketika keadaan sedang baik-baik saja, atau setidaknya ketika keadaan sedang tidak dalam posisi yang menyulitkan. Misalnya, ketika ingin membeli sesuatu, ingin pergi ke suatu tempat, atau keinginan-keinginan lain yang sifatnya tidak dalam keadaan yang mendesak dan bukan juga sebuah kebutuhan yang primer. Saat kita mengambil sikap sabar, kita bisa menimbang-nimbang keputusan yang tidak memberatkan hidup kita ke depannya. Misal soal finansial, tetapi tetap mendapatkan apa yang kita inginkan pada akhirnya. Ketika kita menginginkan sesuatu tapi tidak terwujud atau tidak dapat diwujudkan karena suatu keadaan, dengan sikap sabar, kita akan lebih paham bagaimana cara menyikapi keadaan tersebut dan tidak cepat mengambil opsi amarah sebagai pilihan bijak ketika apa yang kita inginkan tidak dapat terrealisasikan. Saat kita menanamkan sikap sabar dalam diri, kita akan mengenal apa yang disebut dengan prioritas. Memahami skala prioritas terhadap apa yang menjadi kebutuhan dengan keinginan akan cukup signifikan dalam membantu kita memahami diri kita sendiri. Jika memang sikap sabar sepenting itu, di mana kita bisa belajar memahami sikap sabar tersebut? Kemampuan untuk dapat memiliki dan mempertahankan sikap sabar dalam diri dapat dibentuk dan diasah dalam lingkungan keluarga, kampus, pekerjaan, dan juga komunitas. Lingkungan yang suportif membuka ruang untuk bisa berdialog secara terbuka tanpa menghasilkan cemoohan setelah mengungkapkan pendapat, serta bisa dengan mempraktikkan sifat mindfulness secara signifikan dapat membantu seseorang belajar dan memperkuat sikap sabar. Buku The Art of Patience karya Ryan Holiday menekankan pentingnya latihan sabar melalui interaksi dan pengalaman sehari-hari. Pada dasarnya, apa yang terjadi di hidup seseorang akan berbeda dan otomatis akan menghasilkan pengalaman yang berbeda pula. Dengan memberi ruang untuk tumbuh dari setiap pengalaman yang terjadi, itu juga merupakan langkah yang baik untuk bisa menumbuhkan sikap sabar dalam diri. Selain belajar di ruang-ruang yang sudah dijelaskan sebelumnya, membuka diri dan mau mendengarkan apa yang menjadi keresahan orang lain juga bisa menjadi sarana pembelajaran yang baik untuk kita sebagai pendengar. Saat kita mendengarkan dan memperhatikan tentang apa yang menjadi beban hidup orang lain, diri kita akan dipaksa untuk mengambil sudut pandang yang beragam untuk dapat memahami apa yang terjadi dan bisa membantu lawan bicara kita dalam mencari solusi atas keadaannya. Atau minimal, jika lawan bicara kita hanya butuh didengarkan, kita bisa mendapatkan pengalaman orang lain tanpa harus mengalami apa yang lawan bicara kita alami di hidupnya. Dengan mempelajari pengalaman orang lain, setidaknya kita bisa mendapatkan dua hal. Di antaranya, kita bisa menumbuhkan rasa empati dengan tidak memotong pembicaraan orang lain dan sabar serta fokus mendengarkan. Dan juga, ketika keadaannya kita mengalami hal yang sama seperti apa yang teman kita terima sebelumnya diceritanya, kita jadi bisa lebih tenang dan tahu apa solusi yang baik dari keadaan tersebut. Oke, berarti selanjutnya kita jadi tahu bagaimana cara membedakan dan melatih sikap sabar dan sikap pasrah. Menurut jurnal ilmiah dikemukakan oleh Sulaiman dan Alvaro, sabar bisa dilatih dengan metode refleksi diri, mindfulness, penguatan nilai personal, serta memahami setiap pengalaman yang ada. Sikap sabar dalam diri melibatkan kesadaran terhadap memahami emosi, mencari solusi dan sudut pandang yang positif, serta tetap bergerak maju dengan segala keadaan yang muncul di kedepannya. Sementara itu, pasrah yang tepat justru merupakan bentuk penerimaan terhadap apa yang tidak bisa dikendalikan, tanpa menyerah pada peluang yang masih terbuka, dan bukan merupakan pilihan utama atau bahkan satu-satunya pilihan dalam merespon keadaan yang tidak baik dalam hidup. Beberapa langkah praktis yang dapat kita lakukan untuk menumbuhkan sikap sabar dalam diri. Yang pertama, ambil waktu untuk merenung sebelum membuat keputusan penting. Hal tersebut penting karena dengan memberi jeda dalam mengambil keputusan, kita akan bisa lebih objektif dengan memahami setiap sudut pandang yang akan muncul dan bersinggungan terhadap apa yang sedang kita upayakan untuk memunculkan sebuah solusi dan keputusan yang lebih bijak. Yang kedua, kembangkan kebiasaan menulis jurnal harian tentang emosi dan pengalaman. Dengan melakukan penulisan jurnal harian tersebut, kita bisa merilis emosi yang sedang kita rasakan dan kita bisa kembali membaca catatan tersebut suatu hari nanti. Dan catatan tersebut
bisa menjadi salah satu media untuk refleksi diri agar kita bisa lebih memahami apa yang sebenarnya tubuh ini butuhkan untuk menjalani hidup. Yang ketiga, praktek teknik pernapasan atau meditasi untuk menenangkan pikiran. Mengolah pernapasan yang baik secara rutin terbukti mampu menenangkan fisik dan mental, serta dapat melepaskan stres yang sedang kita rasakan. Meditasi secara berkala juga bisa menjadi sarana untuk mengelola emosi dengan rasa tenang yang kita rasakan di setiap meditasi yang kita lakukan. Dengan menjaga ketenangan jiwa, pikiran akan lebih siap dalam menghadapi hal-hal yang muncul dan mematahkan ekspektasi kita dengan keadaan-keadaan di luar kendali. Yang keempat, berbagi cerita dengan orang yang terpercaya tentang tantangan yang sedang kita hadapi. Ketika kita membuka ruang diskusi kepada orang yang kita percaya, kita akan mendapat perspektif baru yang mungkin sebelumnya tidak pernah terfikirkan oleh kita, karena kita dalam keadaan terhimpit atau sedang dalam keadaan di mana kita tidak dapat berpikir secara logis atau jernih untuk memahami apa yang terjadi. Dengan bercerita kepada orang yang kita percaya juga dapat meredakan stres yang menumpuk dan mengembalikan ketenangan hati yang sebelumnya terganggu, dan akhirnya kita bisa sabar lagi. Yang terakhir, mendengarkan dengan sesama apa yang menjadi keresahan orang lain. Dengan rasa empati yang kita tunjukkan terhadap apa yang sedang dihadapi orang lain, secara tidak langsung kita akan mendapatkan beberapa manfaat. Di antaranya yaitu berupa fokus, terbuka akan berbagai perspektif dan sudut pandang baru, sabar untuk bersedia mendengarkan, dan memaksa diri untuk memahami apa yang dirasakan dari cerita tersebut, serta bisa melatih diri untuk lebih tenang mencari solusi yang tepat agar bisa mencari keputusan yang lebih bijak. Sahabat-sahabatku, dari sini bisa kita pahami bahwasannya sabar bukanlah sikap pasif. Sabar adalah seni dalam menjaga ketenangan hati di tengah badai kehidupan, diiri dengan kekuatan dan keteguhan hati untuk tetap berusaha dan berkembang demi menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi, serta demi masa depan yang lebih baik. Pasrah dalam pemahaman sabar bukan hanya sekedar menyerah, tetapi menerima dengan ikhlas hal-hal yang memang di luar kendali kita, namun tetap menjaga harapan untuk memperbaiki keadaan yang bisa kita perbaiki. Jangan biarkan kekeliruan persepsi antara kedua hal itu membatasi potensi diri kita sebagai manusia yang diciptakan sebagai makhluk paling sempurna di muka bumi ini. Semoga dalam pembahasan di segmen kali ini, kita bisa semakin paham, semakin bijak, dan bisa memilih sikap sabar dan pasrah secara tepat. Tidak sekedar menurut, tapi sadar dan bertanggung jawab atas setiap keputusan yang sudah kita ambil. Terima kasih.